semua. Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya. Di sini saya ingin membahas modul 3 mengenai operator and user input requirements. Nah, operator di sini sendiri di bahasa C++ merupakan simbol-simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan juga pada sebuah nilai. Contohnya yaitu operator dalam C++ itu ada aritmatika, biasanya menggunakan lambang plus, kemudian min, kemudian kali di sini menggunakan bintang, kemudian persen, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perbandingan, yaitu yang dimana menuliskannya itu sama dengan, kemudian tanda seru sama dengan, kemudian kurang, lebih, kurang sama dengan, lebih sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya logika. Logika di sini menggunakan dan, kemudian faktorial itu tanda seru. Kemudian ada juga penugasan, yaitu sama dengan, plus sama dengan, dan lain-lainnya. Nah, untuk user input recruitment-nya sendiri merupakan program yang membutuhkan masukan dari pengguna atau user di saat program sedang berjalan. Nah, biasanya itu disebut dengan inputan. Inputan ini biasanya dimasukkan melalui keyboard menggunakan cin. Nah, di sini saya mau menuliskan sebuah program yang dimana contoh dari operator and user input. Yang pertama, kita buka dulu yang namanya software di C++-nya. Kemudian untuk membuat file baru, kita klik File, New, kemudian Project, Console Application. Di sini namanya modul 3. Nah, ini tampilan awal dari software Dev C++-nya. Kita hapus semua agar paham dari alur-alur langkah demi langkah, step demi step. Yang pertama yaitu ada include IOString. Kemudian using namespace. std in mind. Nah, dari ketiga bagian ini tidak boleh dilupakan dalam penulisan program C++ karena itu sangat penting. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data integer, yaitu angka, misal kita menggunakan angka 1, angka 2, angka 3. Jangan lupa di akhir sebuah penulisan kita kasih titik komanya. Kemudian untuk menampilkan dari masukan pertama, kita menggunakan cout. Cout berarti masukkan angka pertama. Titik koma. Kemudian cin atau masukannya dari user nanti, yaitu berupa pemanggilan dari tipe data integer yang pertama, yaitu angka 1. Jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kita lanjutkan untuk yang tipe data kedua, yaitu angka 2. Sama seperti yang di atas, penulisannya kita awal cout, masukkan angka kedua. Titik koma, cin,
angka 2, titik koma. Nah, setelah seperti ini, kita selanjutnya ke proses hasil. Kan di yang integer tadi ini, kan kita menyebutkan hasil juga. Berarti setelah menyebutkan dari langkah-langkah untuk menampilkan angka 1, 2, selanjutnya ke proses, itu hasil, di mana hasil ini dapat diperoleh dari angka 1 ditambah angka 2. Titik koma. Kemudian di sini nanti akan diseleksi kondisinya, yaitu jika angka 1, maka COT-nya, jika angka 1, nanti kan operatornya perbandingan kan. Nah, jika angka 1 sama dengan angka 2, nah nanti itu ditampilkan kedua angka yang sama. Jika tidak, maka COT-nya nanti kedua angka berbeda. Nah, kita tuliskan untuk kondisinya, yaitu if angka 1 kita bandingkan perbandingan operator dengan angka 2. Turun ke awal, kemudian COT atau tampilan di layarnya nanti akan menghasilkan angka yang dimasukkan sama. Titik koma. Kemudian jika tidak, berarti else. Oh iya, di bawah hasil ini kita tampilkan COT dari hasil. Hasil nah, ini dipanggil dari hasil. L dan koma. Else angka yang karena ini perbandingan berarti yang jika angka perbandingan 1 sama dengan 2 itu angka yang dimasukkan sama. Nah, jika tidak, maka angka yang dimasukkan berbeda. Titik koma. Kemudian titik koma. Turn. Ya, ini tidak boleh ada spasi. Dalam penulisan program ini harus itu ya, fokus biar nggak kebalik nanti error. Masukkan angka pertama, misalnya 2. 2 juga. Nah, hasil penjumlahnya 4. Sesuaikan ya dengan perbandingannya tadi, misal angka 1 itu sama dengan angka 2, berarti output yang ditampilkan yaitu angka yang dimasukkan sama. Nah, untuk hasil penjumlahan kedua angkanya, berarti angka pertama kan 2, angka keduanya juga 2, berarti 4. Sesuai. Misal kita memasukkan inputan dengan angka yang berbeda, nanti keluarnya seperti apa ya, kita lihat. Misal masukkan angka pertama 6, yang kedua 3, nah hasil penjumlahannya sesuai, yaitu di mana angka pertama kan
ditambah dengan angka 2, berarti 6 tambah 3, 9. Kemudian outputan dari kondisi yang tersedia, ini menampilkan angka yang dimasukkan berbeda benar, karena kita memasukkan angka pertama yaitu 6, dan angka yang kedua itu 3. Jadi sesuai. Nah, dalam modul 3 ini, contoh sederhananya seperti ini. Bisa juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita dapat menggunakan kalkulator pengeluaran dari kehidupan sehari-hari, menggunakan operator open dari user requirement. Kita mulai ulang programnya untuk yang contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada input daya stream. Kedua, using namespace std in my kurung kurawal. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer, di mana kita akan menyebutkan makan, kemudian transportasi, dan juga total. Kita tuliskan in makan, transportasi. Kemudian koma dari total. Nah, contoh dari implementasi sendiri tidak jauh dari contoh program yang pertama tadi. Kemudian in batas sama dengan batas 5.000. Contohnya kita pakai 20.000. Titik koma, jangan lupa. Kemudian C out untuk menampilkan masukkan pengeluaran makan hari ini. Titik koma. C-in-nya berarti makan. Lanjut C-out untuk transportasi. Pengeluaran dari transportasi. Pakai sama dengan spasi, kemudian C-in. Berarti transportasi. Kemudian untuk totalnya, berarti total sama dengan, nah total di sini kan berarti jumlah pengeluaran makanan dan juga transportasi ini ditambah. Berarti makan ditambah transportasi, titik koma. C-out total pengeluaran. Pengeluaran ini total, kita panjangnya total, kemudian tambah C-out dalam bentuk rupiah. LDL agar program ke bawah, kemudian else. Nah, jika seperti ini, lanjut kita membuat sebuah pengkondisian di mana kondisi ini total itu
kita menggunakan perbandingan dan juga logika. Perbandingan logika berarti if jika atau lebih besar dari batas maka Cout yang ditampilkan nanti melawan hari melebihi batas titik koma. Jika tidak, berarti else ulang awal Cout pengeluaran mungkin ini tidak meja pengeluaran hari ini dalam kondisi batas wajar. Titik koma. Apa sih yang pertama? Titik koma. Betul. No. Kita coba compile and run. Masukkan pengeluaran makan hari ini, misal 15.000. Pengeluaran transportasinya 10.000. Nah, Cout atau tampilan yang ditampilkan yaitu total pengeluaran hari ini adalah Rp25.000, di mana pengeluaran hari ini tuh melebihi batas kan dari uang kita sendiri batasnya tuh cuma 20.000. Tapi di sini kita memasukkan hingga 25.000 totalnya. Kemudian kita coba misal pengeluarannya di bawah 20.000. Apakah hasilnya wajar atau melebihi? Pengeluaran makan 6.000. Pengeluaran transportasi misal 10.000. Nah, totalnya kan di sini ada 16.000. Berarti pengeluaran hari ini dalam kondisi batas wajar. Jadi sesuai. Selanjutnya kita buat flowchart dari program ini. Kita pakai WebDrawIO. Nah, di sini kita pakai Terminator untuk memulai dari awalan dari flowchart atau diagram alert agar mudah
sudah kita pahami. Pertama, kita tampilkan terminator, yaitu tujuannya untuk mengetahui dari awal sebuah program, berarti kita ketika mulai. Selanjutnya, di sini kan ada deklarasi dari tipe data integer untuk makan, transportasi, dan juga total. Kita pakai yang ini. Kita ketikkan makan, transportasi, total. Selanjutnya ada cout dan cin dari pengeluaran makan. Berarti tampilkan dari pengalihan hari ini. Kemudian ada cin atau cin, masukkan dari makan. Lanjut sama untuk yang pengeluaran transportasi. Tampilkan pengeluaran transportasi. Kemudian ada cin dari masukan transportasi. Seperti ini. Lanjut setelah cin, kita lanjutkan ke proses, di mana kita tandai dengan persegi panjang. Prosesnya di sini ada total. Sama dengan makan ditambah dengan transportasi. Kita kecilin dulu, dirapikan. Setelah itu ada cout dari total pengeluaran hari ini. Setelah itu ada kondisi. Kita pakai setelah ketupat. Description. Ini ada kondisi total lebih besar dari atas. Jika total lebih dari batas, maka cout-nya pengeluaran hari ini atas. Tidak, berarti cout-nya tampilkan
dalam kondisi batas wajar. Kita jangan lupa dikasih ya, apabila ya ditampilkan seperti ini, apabila tidak seperti apa gitu ya, biar jika tidak gitu. Kita tutup dengan terminator lagi sebagai tanda akhir dalam sebuah program. Selesai. Kita perbesar. Nah, jadi ini hasil dari flowchart codingan kita yang dimana modul 3 membahas mengenai operator and user recruitment. Di sini flowchart-nya ada mulai ini ditandai dengan terminator, kemudian kita mendeklarasikan dari tipe data integer, ada makan, transportasi, dan juga total. Kemudian Cout-nya kita tampilkan pengeluaran makan hari ini adalah, kemudian ada masukan atau check-in, yaitu kita panggil dari tipe data makan tadi. Kemudian sama untuk yang transportasi. Selanjutnya yaitu pada proses. Proses di sini yaitu menghitung total. Total dari pengeluaran kalkulator pengeluaran hari ini yaitu total diraih dari makan ditambah transportasi, kemudian ditampilkan total pengeluaran hari ini adalah bla bla bla. Kemudian di sini ada penyeleksi kondisinya, yang dimana total jika lebih dari batas, maka Cout atau tampilan yang keluar nanti yaitu pengeluaran hari ini melebihi batas. Jika tidak, maka ditampilkan pengeluaran hari ini dalam kondisi wajar. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu selesai ditandai dengan terminator sama dengan yang awal tadi, yang mulai. Nah, sekian penjelasan saya mengenai modul 3. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.